Oke, assalamualaikum. Dengan suaraku, Mas? Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi untuk melanjutkan kelas kita. Kurang lebih kalau nggak salah ini pertemuan ketiga ya. Kemarin pertemuan keduanya itu saya kelupaan untuk record, jadi ini boleh dipastikan di record. Jadi nanti insyaallah kita review sebentar Oke. untuk materi di video di pertemuan sebelumnya lah. Oke, untuk share screen nampilnya, Mas? Patah-patah nggak? Nampil. Ya, nampil. Oke, kita akan mereview sebentar materi sebelumnya. Kalau kita lihat kemarin bahas Chelsea dulu surveillance. Nah, yang itu di bagian sini activity indicator device leaking. Nah, kalau yang activity indicator dia sebagai komponen untuk sebuah indikator loading seperti ini. Nah, biasanya komponen ini digunakan untuk sebagai alternatif ketika aplikasi kita ada prosesnya. Proses itu yang cukup lama, misalnya proses ketika dia mengklik button login, otomatis kan ada proses itu pengecekan apakah email sama passwordnya tidak benar. Nah, selama pengecekan itu kan ada jeda waktu berapa detik seperti itu. Nah, itu kita kasih indikator seperti indikator terlebih dahulu, yaitu pakai loading seperti itu. Nah, kalau untuk penggunaannya sama, kita masukin dulu nama komponennya di info seperti ini. Tinggal kita gunain aja seperti ini. Nah, cara penggunaannya. Karena ini fungsi cara penggunaan itu mirip kayak si komponen lain kayak Emacs seperti itu. Nah, karena ini komponen kita hanya bisa dua custom atributnya, yaitu ukurannya. Nah, ukuran itu cuman ada dua, besar sama kecil seperti ini. Nah, sama kita satu lagi bisa mengcustomnya, itu warna dari loadingnya mau warna apa. Untuk style defaultnya itu warna ini, biru seperti ini, biru. Kemudian nanti kita bisa juga ganti warnanya. Nah, untuk warna di sini ada beberapa macam untuk menentukan warna. Yang pertama, ini bisa pakai kode warna, ini kode pixel. Kalau kita cari relasi seperti ini, kode warna. Nah, kalau kita lihat sini ada kode warna, jadi kode itu kode tertentu khusus. Nah, ini dia itu menandakan sebuah warna apa. Contoh ini agak ke biruan seperti ini. Ada juga nanti bisa juga seperti ini. Nah, kita contohkan, misalnya kita copy yang kode warna di sini. Nah, jadi tanda pagar itu diikutkan ya, kita masukkan juga. Nah, coba kita masukkan di sini.
kita lihat di sini. Nah, ini kode warna yang tadi kita rubah. Nah, ini cara pertama. Ada juga cara yang kedua. Kita bisa langsung memasukkan nama dari kode warnanya, tapi ini nggak semua berlaku warnanya. Nggak berlaku semua warna. Ada warnanya tertentu yang nggak bisa. Nah, itu kan aku nggak bisa list mana yang kode warnanya bisa atau yang nggak bisa ya, karena sulit sekali, terlalu banyak. Nah, tinggal nanti biasanya itu kalau kita udah dunia kerja tuh kebanyakan untuk orang yang bagian desain itu pakai kode warna seperti ini. Nah, biasanya dia tuh udah nyediain kode warnanya. Nah, ini hanya untuk mencontoh aja. Misalnya kita mau warna blue seperti ini. Nah, kita coba. Oke, kalau nggak tuh kita ganti warna merah aja seperti ini. Nah, biasanya kode warnanya aku alamin itu kode warna yang dia itu nama warna yang hanya satu kata aja, itu biasanya itu bisa kita tulis langsung seperti ini. Contoh ini merah ya. Kalau kita taruh juga di bagian sini. Nah, maka ini dia akan ganti warnanya sesuai dengan kita masukkan sini. Nah, kalau yang di sini ada nama RGB, ada juga namanya RGBA. Nah, kita coba bisa copy aja, misalnya warna lain yang agak terang misalnya. Nah, warna ini kita coba. Nah, pakai kode ini juga bisa. Jadi kita bisa pilih bagaimana mana yang udah. Tapi secara pengalaman pribadi biasanya itu pakai yang ini. Pakai kode aja gitu ya. Pakai kode. Karena rata-rata nanti desain kan kadang kita ada contoh desainnya aplikasi atau website. Nah, nanti biasanya itu mereka udah nyediain kode warnanya. Kalau yang ini ada lagi satu namanya kalau ini kan RGB aja. Ya. Nah, ada namanya juga RGBA. Nah, RGBA ini dia itu kita bisa mengatur tingkat ketebalan dari warnanya. Nah, ini kan kita tambahkan huruf A, terus di sini kita tambahkan lagi koma. Di sini pakai koma, terus tulis di sini misalnya angka 0,8 seperti ini ya. Nah, kalau di sini warnanya masih tebal, kalau mau diturunin misalnya kita kasih warna 0,3. Nah, seperti ini. Nah, tapi ini rank ataupun jarak dari pengaturan sini tuh 0 sampai 9 aja seperti ini. Nah, kalau 0,0 berarti dia tingkat kecerahannya itu minus sekali gitu ya. Nah, kalau satu itu satu juga agak terlalu, mungkin 3 itu masih baru 4 udah ada nih. Nah, jadi tingkat kecerahannya bisa kita atur kalau pakai ini. Nah, itu jadi kode warna yang aku sampaikan tadi itu bisa diterapin di semua komponen ya. Termasuk juga nanti background warna. Kalau ini kan masih komponennya. Nah, nanti kita coba untuk kode warnanya. Mungkin kita coba untuk background ya. Background, kalau kita lihat di sini kan si halaman aplikasi ini kan masih putih kan backgroundnya secara default. Nah, kita bisa custom. Nah, kita customnya itu di bagian komponen utama ini, view. Nah, di view ini dia tuh mengarah ke file komponen style sheet ini ada di bawah. Nah, ini kan ada container, makanya sini ada juga container. Nah, di sini tinggal kita bisa tambahkan namanya itu background
color seperti ini. Nah, untuk kode warna untuk kodenya di sini sama kayak yang ku terangkan tadi, bisa misalnya kita langsung ganti pakai nama warnanya seperti ini langsung. Jadi dia keseluruhan layarnya akan tergantikan backgroundnya. Nah, biasanya tuh kegunaan tuh warna RGBA ini seperti ini, biar dia tuh misalnya kita mau tetap warna putih, tapi warna putihnya itu kecerahannya itu menurun, dia mengarah ke arah abu-abuan seperti itu. Nah, misalnya kita bisa tulis saja di sini RGBA, terus kode warna putih itu apa sih? Nah, kita lihat di sini kode warna putih. Kita cari. Nah, kalau untuk kode warna putih, warna putih yang original ya, ada nggak? Mana sih? Ada. Nah, kode warna putih itu kalau salah 25 kalau salah. Kode warna. Nah, ini kode RGB-nya 25. Jadi cara penerapannya tuh kita tinggal coba tadi kemana ya? Nah, di sini terus saja 255 terus kita 255 terus 255. Nah, 255 ini kan ini kode warnanya. Yang keempatnya kita tentukan tingkat kecerahannya. Misalnya kita kasih 0,3 misalnya, kita lihat di sini 0,3. Kita tulis cek sini background color. Apakah dia nggak mau berfungsi misalnya? Coba kita pakai kode di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi kita pakai kode warna lain, coba di sini warna putih 255. Misalnya ini nih 255 192 203. Nah, seperti itu. Jadi misalnya 2 aja tuh kecerahannya. Jadi dia itu kita bisa mengatur tingkat kecerahannya. Kita misalnya kita ada kasus mau kasih warna background color, tapi colornya backgroundnya itu nggak terlalu mencolok seperti itu. Oke. Tuh kemudian ada juga komponen lain selain itu. Mana tidak ada. Kalau ini belum. Nah, di sini kalau kita lihat kan tadi ada
iOS komponen. Nah, karena kita ketahui ini kan React Native itu bisa untuk sekaligus sebuah aplikasi iOS dan Android, tapi ada beberapa komponen memang khusus untuk Android aja, contohnya seperti ini. Dan ada juga komponen yang memang khusus untuk iOS seperti ini. Oh, Jadi komponen ini hanya bisa dipakai untuk iOS-nya aja, tapi ini juga komponen untuk dipakai Android aja. Nah, tapi komponen yang di bagian outer seperti ini semuanya bisa berlaku baik di Android sama ataupun di iOS-nya. Nah, di terakhir kita belajar di pertemuan sebelumnya bahwa aku menyinggung bahwa kita akan coba mengimplementasikan komponen-komponen yang kita ketahui untuk di sini, nampil di sini. Nah, di sini itu ada satu komponen yang belum kita bahas, yaitu image view, background image. Kalau ini kan image ya. Nah, kalau ini image background. Jadi kalau tadi kan kita menambahkan background color kan. Nah, ini kita membuat aplikasi kita tuh ada background tapi menggunakan gambar seperti itu. Nah, untuk penggunaannya sama persis kayak si komponen image-nya, cuman bedanya penamaan aja. Nah, terus di sini penggunaan juga sama, ada cuman bedanya di bagian penamaan aja. Image background, source-nya kemana, bisa pakai URI ataupun bisa pakai lokalnya di dalam project. Nah, tinggal ditentukan aja ukurannya, setnya. Contoh di sini di bagian image ditentukan dia tuh pakai flag dan stick content. Jadi agar seluruh ruangan aplikasi ini, layar ini ada background gambar seperti ini. Nah, nanti kita akan gunakan komponen ini untuk membuat background seperti ini. oke. Nah, untuk menunjang kelas kita ini, aku udah sediakan icon-iconnya di sini. Nanti link ini juga aku share nanti. Coba bisa nggak langsung share sekarang. Copy. Coba untuk ya, aku coba share screen dulu ke WA. Oke, tadi aku barusan kirim mas di WA link Aha. dari Figma ini, desain ini. Terus file zip itu yang berisi kode icon-icon. Nah, icon-icon di sini. Contohnya. Nah, ini sebagai penunjang aja biar kita nggak bingung cari iconnya nanti. Oke. Oke.
untuk di malam hari ini kita akan coba fokus ke bagian sini nanti spare screen. Nah nanti kalau ada waktu coba kita nyentuh ini bagian loginnya juga. Nah nanti kalau ini udah siap nanti halamannya, baru kita coba belajar materi baru nanti sebelum lanjut ke sini bagaimana dari halaman satu ini bisa pindah ke halaman login. Nah kita belajar nanti itu. Oke, kita fokus dulu ke bagian buat tampilan seperti ini. Oke, nah ini akan aku buat pakai project yang awal pertama kali kita mulai kelas untuk masuk relatifnya. Jadi ini projectnya, dan tampilannya saat ini di kode ini sisa belajar kita sebelumnya seperti ini. Nah jadi ini merah ini diabaikan aja karena PS Code ku masih agak error ekstensinya, jadi dia agak itu ngecek error ya. Jadi ini tapi ini masih bisa berjalan. Coba aku matikan dulu referensi. Oke, yang di sini akan aku hapus semua. Terus ini akan aku buat sederhana aja untuk menampilkan teks. Jadi di aplikasi sekarang itu Oke, nah di aplikasi kita yang saat ini hanya menampilkan seperti ini aja, teks kecil seperti ini, my component. Ini kita akan ganti pakai F. Oke, nah ini kita tulis dulu semuanya. Seharusnya di aplikasinya itu nanti bagian colornya kita udah hapus, kita simpan. Nah tadi kan udah ada icon-icon, dan juga sebelumnya itu kita udah buat folder 1 src, dan ada foto 1 nih, karya. Karena car ini nantinya itu nggak kepake, kita hapus saja karena biar nggak bingung ini kan, kita hapus. Jadi di aset ini masih kosong. Nah ini dari icon-icon yang dikirim tadi kita copy semuanya, terus kita pindahkan ke dalam project kita tadi.
Kebetulan project aku masukkan di sini nih, dep nama foldernya. Di bagian src nya tadi aset ya, nah, aku masukkan ke sini. Jadi otomatis di project sekarang ini udah ada icon-icon yang kita butuhkan nanti. Nah, Oke. oke, kalau udah, terus kita buat satu folder lagi di dalam file folder src ini. Nah, kita klik di src ini, kita klik kanan, kita klik aja src ini, atau bisa setelah itu klik kanan. Coba kita klik kanan sini. Nah, klik kanan, kita new folder aja. Nah, new folder namanya apa, kita buat namanya misalnya screen aja. Screen seperti ini. Oke. Jadi nanti semua file halaman nanti kan kurang lebih di sini nanti desainnya itu ada kurang lebih ada 5 ya, 1 2 3 4 5 ya. Nah, di sini otomatis di sini nanti ada 5 file, berarti itu menandakan ada 5 halaman ya. Oke, coba aku tunjukkan di sini. Nah, seharusnya ini cuma nampil tulisan kosong seperti ini. Nah, sekarang kita akan buat sini satu file namanya nanti splash screen.js. Nah, splash screen ini untuk halaman splash screen yang ada di desain. Nah, di sini kan udah ada nih namanya splash screen sama login. Nah, untuk sementara kita buat aja dulu semuanya, login, register, home, sama nanti lupa passwordnya. Nah, oke, bisa kita buat dulu filenya login.js, terus register.js, terus home.js, terus nanti ada forget password .js seperti ini. Oke, untuk nyalain kita keluarkan dulu aja, kita fokus ke bagian file splash screen-nya. Oke. Nah, di splash screen-nya apa? Kita bisa copy aja dulu kode yang ada di dalam F-nya ini. Nah, kita copy aja semua, tinggal kita ganti aja namanya. Dari app kita ganti jadi splash screen. Splash. Oke, splash screen seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita udah punya satu file yang udah ada codingannya itu splash screen. Tapi untuk saat ini di aplikasi kita itu belum nampil dari kode file splash screen ya. Nah, bagaimana caranya biar yang nampil saat ini tuh di aplikasi kita ini kodenya dari file splash screen ini? Nah, caranya kita ke sini ke bagian F-nya, kita panggil file ini ke dalam F-nya ini. Nah, caranya kita tinggal seperti biasa, kita import seperti ini, terus tulis splash screen. Oke, kita kita arahkan kemana, dari mana file splash screen-nya. Kita kutip 2./1 coba. Nah, titik slash 1 ini kan kita arahkan ke folder src, terus kita arahkan folder ke screen, terus kita arahkan Maaf mas, ini apa, delay. Oh, delay ya, bentar ya. Oke, mas, udah nampil lagi? Sudah. Oke. Nah, kalau udah tadi aku ulangin, ini kita mau memanggil file
splash screen ke dalam file app-nya. Caranya kita invert seperti ini, kita tulis saja namanya. Jadi nama di sini sebenarnya itu nggak harus sama, tapi biar untuk mengenakan bacanya nanti kita samakan aja nama filenya. Nah, tinggal kita arahkan. Nah, kita arahkan dari mana sih file splash screen-nya nih? Kita kutip di sini, kita /1 ke folder src-nya, terus ke folder screen, terus ke filenya. Kebetulan di sini nama filenya itu splash screen ya, jadi kita tulis saja splash screen. Splash screen .js. Nah, untuk splash screen seperti ini aja tanpa formatnya, tanpa .js-nya. Tapi yang perlu diperhatikan penamaan filenya. Di sini kan huruf kecil semua, di sini huruf kecil semua juga. Kita lihat sini splash screen. Udah benar misalnya. Nah, tinggal yang di sini kita hapusnya F-nya ini, kita panggil splash screen-nya seperti ini. Nah, jadi kan si splash screen ini seperti komponen ya, kayak kita manggil komponen image-nya. Nah, jadi ini sebutannya itu komponen custom. Jadi ini kita buat sendiri komponen untuk React Native-nya. Nah, kalau komponen-komponen yang di atas ini komponen yang bisa dibilang tuh ya ready dari React Native-nya. Nah, ini kalau ini kita custom sendiri. Nah, kalau kita simpan di sini dan kita tunggu proses reloadnya di aplikasi, kita cek di sini. Nah, di sini udah berubah ya, jadi tulisan splash screen. Misalnya akan kita rubah kode di sini. Untuk mengeceknya kita kasih style, terus di sini kita kasih font size-nya kita gantiin misalnya 30. Oke, kita simpan. Nah, seharusnya di sini udah berubah nih. Jadi di aplikasi kita sekarang itu filenya itu yang ditampilkan dari splash screen. Oke, kalau ini udah, tinggal kita coba desain aplikasi di sini. Desain aplikasi kita sesuai dengan yang ada di sini. Nah, tadi ini kan ada backgroundnya, background color, ini logonya. Ini pakai image, ini pakai image background. Caranya ke bagian ini kita minimize aja dulu biar kita fokus ke file splash screen. Terus di sini tinggal kita coba aja masukkan dulu image background sama image. Oke, kalau udah tinggal ini kita hapus aja karena kita nggak pakai ya. Nah, di sini itu nggak ada tulisan teks karena ini pakai logo nanti. Nah, tulis di sini image background. Nah, seperti ini. Jadi image background itu beda sama kalau image-nya. Kalau image itu seperti ini. Nah, jadi kita membuat dulu backgroundnya dulu. Nah, kita pakai di sini source. Ini kita arahkan /2/ terus di ke folder assets, terus ke folder. Nah, nama filenya ini bg ya, background ya kalau nggak salah. Coba ya. Background bg.png. Nah, di sini kita coba kasih stylenya, misalnya pakai F1 aja. Oke, ini kita komen dulu, coba kita simpan. Ada error enggak? Oke, ini kita seharusnya aku objeknya 1 aja. Nah, kita simpan. Nah, udah nggak ada error di sini, di aplikasinya udah nampil. Ya, ini kita reload dari connect dulu.
sekarang background image kita udah nampil di dalam aplikasi. Nah, untuk ini share screen masih nampil ya Mas, nggak delay? Masih. Oke. Untuk di layar sini masih kelihatan nggak layarnya atau kurang jelas Mas? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Jadi udah, tinggal kita bisa juga menambahkan di sini satu lagi, bisa namanya resize mode. Kita isi konten biar dia menampilkan keseluruhan bagian dari gambarnya. Oke. Nah, tinggal kita menambahkan ini logo dari Antar Laundry ini. Nah, kita tambahkan di sini. Kalau kita lihat sini ada logonya. Nah, ini ada logo. Nah, tinggal kita tadi udah punya komponen image-nya, terus kita tambahkan source-nya. Nah, terus kita arahkan ke folder asset, terus nama filenya logo.png. Oke. Nah, tinggal kita tambahkan satu lagi stylenya. Nah, stylenya kita langsung aja di sini. Kita atur tinggi, misalnya tingginya 50, untuk lebarnya sekarang 50 dulu. Nah, terus kita pakai setnya contain. Kita simpan. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini udah ada gambarnya, cuman masih kecil ya. Iya. Oke, coba kita besarkan lagi. Kalau kita merujuk ke desain sini, ukurannya itu 200 ya. Ini sini kita pakai 200 ya. 200 pixel. Oke. Nah, ini udah cukup nampil cukup besar. Nah, seperti ini. Oke, udah, tinggal kita arahkan si logo ini biar dia center sesuai dengan desainnya. Nah, yang pertama kita buat dulu di sini. Bisa kita coba di sini bisa nggak ya, pakai link item center. Oke, kita simpan. Oke, dia bekerja. Nah, sekarang udah langsung bergerak sini ya. Nah, tinggal kita center juga secara vertikalnya di sini. Oke, kita tambahkan aja di sini just di content, kita masukkan center ke tengah dia. Oke, kita simpan, kita tunggu prosesnya. Nah, maka ini udah jadi splash screen kita. Nah, kalau biar mau kelihatan lagi splash screennya, kita bisa tambahkan komponen yang barusan kita coba tadi, yaitu activity indicator. Nah, dengan sini kita coba cek di sini komponen activity indikatornya. Nah, ini biar terlihatnya proses ya, semacam ada proses yang sedang berjalan seperti itu. Kita taruh sini, dan kita taruh di bagian bawahnya activity indicator. Oke, kita simpan, kita lihat. Nah, udah ada loading tapi masih kecil. Kita bisa menambahkan ukurannya. Sekarang kita mau ganti warnanya nanti. Kita copy. Oke, kita simpan. Coba kita lihat dulu. Nah, udah ada. Untuk colornya mungkin kita akan menyesuaikan yang ada di sini aja dulu. Kita ambil misalnya color dari buttonnya, karena ini yang cukup mencolok. Kita ambil. Nah, di sini kalau pakai Figma, dia itu secara rata-rata desainer untuk programmer itu biasa pakai Figma. Nah, di Figma ini kita bisa lihat nanti kode warnanya. Nah, di sini. Nah, kita klik ikonnya, terus di sini ada button. Nah, nanti masnya juga bisa praktekin di link yang aku share. Nanti bisa diklik aja salah satu misalnya di sini. Nanti muncul di sini detail-detailnya, kayak tinggi dan lebarnya.
kode warnanya juga. Oke, di sini kita ambil aja kode warna sini. Oke, kita pastikan di sini. Kita simpan. Kita cek sini. Oke, kayaknya keputus lagi. Oke, nah ini udah nampilnya. Jadi ini kita udah punya splash screen. Ini biasanya umum aplikasi udah pasti memiliki splash screen seperti ini, karena kegunaannya itu nanti melakukan handle logiknya, seperti pengecekan apakah HP yang buka aplikasi ini udah pernah login atau belum. Nah, nanti kalau udah login mau dimasukkan ke halaman home, kalau belum pernah login nanti diarahkan ke halaman login seperti itu. Oke. Nah, kalau ini udah, kita cek di sini, kembali ke sini ya. Nah, ke login ya. Berarti di login ini kalau kita lihat secara gambaran atau kita ceknya, dia akan pakai komponen apa aja. Di sini pasti pakai komponen view sama image, terus tag input, kemudian teks juga sama Toshiba Opti ya. Nah, mungkin kita coba buat dulu di sini display di bagian login. Oke. Sementara kita bisa copy aja di sini, terus kita nantikan nggak pakai image background karena kita pakai bagian color nanti. Terus ini juga biarin aja dulu, ini kita hapus, ini kita hapus. Oke, ini kita namanya kita ganti menjadi login. Oke, untuk sementara di bagian F nya, nah F sini ya, awalnya tadi itu splash screen kita ganti sementara pakai login. Oke, karena kita mau lihat tampilan kita di aplikasi login juga. Kita tulis di sini login, kita arahkan ke folder src, terus screen, terus kita arahkan ke file login ya, login seperti ini. Nah, di sini tinggal kita komen satu, kita login seperti ini. Oke, kita simpan. Kalau kita lihat di sini di bagian HP-nya sekarang udah berubah ya. Nah, hanya ada icon aja. Oke, sekarang kita custom dulu backgroundnya. Background di sini. Nah, seperti biasa kita klik aja di sini. Kita mau dapatin kode backgroundnya di sini. Nah, kode backgroundnya itu apa nih? Oke, ini ya. Backgroundnya berarti di sini di bagian view style container kita arahkan ke sini. Sorry, bukan di sini kita lakukannya. Kita lakukannya ke file login. Nah, di sini ya. Background color. Oke, seperti ini. Nah, sekarang di aplikasi udah berubah. Nah, tapi kita lihat di sini warna itu berbeda sama yang ada di sini ya. Ya. Nah, kita bisa memanfaatkan yang tadi. Kita bisa memanfaatkan
pakai RGBA, tapi kita cari dulu di sini. Oke, ternyata kita salah copy ya. Di sini kode warnanya itu sama, cuman tingkat kecerahannya berbeda nih. Jadi kan kecerahannya 80% cuman. Oh ya. Berarti kita perlu memanfaatkan yang fitur RGBA. Kita coba cek di sini. Untuk kode RGBA-nya kita cek, klik aja di sini icon sini. Terus kita lihat di sini nih. RGB-nya itu 85. Oke, kita ganti di sini RGBA terus 85,203,149. Oke, terus kita koma, kita tentukan tingkat kecerahannya misalnya 0,5. Kita simpan. Kurang lebih seperti ini ya. Kita turunkan lagi sedikit, misalnya 4. Oke. Kurang lebih seperti ini. Terus sebenarnya ada cara lain juga yang lebih cepat, yaitu kita memanfaatkan atensi dari Chrome. Kebetulan aku pakai Chrome, jadi kita lebih mudah lagi. Caranya itu nanti kita cari, maksudnya kita Chrome extension namanya Victor in Color ya. Coba ya, color Victor. Nah, seperti ini. Kita bisa install sejenis ekstensi seperti ini. Jadi kegunaannya untuk memudahkan kita. Ini nanti kalau udah diinstal, ininya akan muncul di sini. Muncul di sini. Kita cari di situ, ada namanya itu nih, Color Zilla ya. Nah nih, aku jadi pakai yang ini ya. Jadi Color Zilla. Nah, kita install aja ini. Nanti klik install, udah, itu cukup mudah installnya. Nah, kegunaannya bagaimana? Kita klik di sini, terus di sini tuh bisa langsung klik atau bisa kita pin seperti ini. Nah, kalau kita pin di sini, dia akan nampil paling atas di sini. Kalau udah, tinggal kita klik di sini. Kita klik tanda panah di sini. Kita akan mengambil color dari halaman ini. Sama kayak di Photoshop gitu. Nah, kita arahkan aja tanda plus ini ke bagian yang ada colornya yang ingin kita ambil. Nah, udah ada, kita klik. Di sini udah color tercopy ya. Terus kita klik aja di sini lagi. Nah, di sini nanti muncul kode warnanya. Kita klik sini kode copy. Nah, kita pilih mau bagaimana. Misalnya ini kita ambil ini aja. Karena ini kan kode warnanya udah 80% ya kecerahannya. Jadi tinggal kita copy aja di sini. Tinggal copy aja. Kita hapus, kita pastikan. Kita simpan. Kode warnanya. Ini keputus lagi nih.
Waduh, sekarang tampilan di layarnya tuh lebih, kode warnanya itu lebih sesuai dengan dari desain kita. Seperti itu. Oke, sekarang tinggal kita coba arahkan logo di sini untuk sesuai lebih di sini ya. Nah, logo ini kita akan bungkus pakai view terlebih dahulu biar memudahkan untuk memberi ruang di atas dan bawahnya nih. Oke, ini kita akan bungkus pakai view. Kita masukkan image-nya. Terus di sini kita kasih tinggi, misalnya kita kasih 200 atau 150. Dengan lebarnya itu mengambil seluruh lebar dari layar dengan 100% seperti ini. Nah, sementara kita kasih background color warna merah dulu untuk ngecek apakah udah sesuai tingginya. Nah, seperti ini. Kalau dirasa kurang, tinggal kita coba tambahkan lagi 200 ya, coba 200. Nah, seperti ini. Oke, kalau udah, kita berarti udah punya ruang ya di sini untuk logonya aja, karena udah ada area atas sama area bawahnya untuk jeda di sini nanti. Nah, tinggal kita coba arahkan ikonnya itu dia center ya, seperti ini. Nah, seperti biasa, tinggal kita tambahkan aja link item. Oke, kita kasih center, terus justify contentnya kita kasih center juga. Oke, kita simpan. Sekarang di handphone aplikasi kita akan udah secara center seperti ini. Oke. Kalau udah ini, karena bagian colornya kita nggak gunain, tinggal kita hapus saja. Jadi penggunaan ini sebagai penanda aja untuk mengetahui tingkat ketinggian dari kelebaran dari gambar yang ingin kita gunakannya. Seperti ini. Oke, tinggal kita masukkan ini. Nah, ini. Ini kan pakai tag input, berarti kita masukkan terlebih dahulu komponen tag input. Nah, tag input di sini sama, kita akan membungkus tag input ini pakai view terlebih dahulu biar memudahkan kita nanti mengasih jaraknya nih, mengasih jarak sini dan ke bawahnya nanti. Oke, kita sama view, terus di sini kita kasih dulu misalnya tingginya. Dan ini karena dua tag input berarti agak lebar, kita kasih 300 tingginya. Terus untuk lebarnya kita pakai semua dari ukuran layar 100%. Nah, sementara kita pakai bagian color untuk warna merah aja dulu. Kita cek sini apakah udah sesuai tingginya. Nah, seperti ini ya. Nah, dalam sini baru kita tambahkan tag inputnya. Caranya tinggal kita panggil aja tag input. Oke, seperti ini. Di tag input ini ada namanya placeholder. Kita tinggal masukkan teks bayangan seperti ini, email. Oke, terus kita bisa kasih style. Nah, sini berlaku hal-halnya lainnya seperti tingginya. Misalnya tingginya kita pakai cuman misalnya 50, terus pakai lebarnya misalnya sini kan ada jeda nih. Nah, misalnya ada jarak sininya. Nah, misalnya kita pakai cuman 80% aja lebar dari layarnya. 80%. Oke. Nah, kita kasih background color khusus sih tag inputnya ini. Nah, misalnya sekarang kita pakai bagian color putih aja. Oke, kita simpan. Nah, kalau di handphone kita udah nampil nih tag inputnya. Tinggal sekarang dia tuh tengahkan aja nih, tengahkan aja dulu. Tinggal copy aja link item
center dan just contentnya center. Dan kita simpan. Nah sekarang seperti ini inputnya. Mungkin agak kurang jelas kalau di layar laptop ya, jadi aku tinggikan dikit lebarnya, misalnya tingginya mungkin 80 kelebarannya ya. Nah seperti itu, terlalu lebar 80, 65. Oke, ini kita tinggal coba hapus. Nah, kalau kita hapus ini, kalau di layar laptop nggak terlalu lihat ini. Oke. Kalau kita di sini ya, desain di sini sedikit ada kayak mengambang seperti itu ya. Nah ini kita bisa menggunakan, kita cari aja di sini fitur ya, nanti generate maksudnya generate satu. Nah seperti ini, kita link atas. Nah seperti ini website ya membantu kita untuk memudahkan untuk membuat seperti ini nih. Jadi dia seperti melayang seperti itu di layar di atas view lain. Misalnya kita atur tingkat ketebalannya, misalnya segini aja. Nah ini tinggal kita copy, kita tinggal pastikan misalnya di dalam sini. Oke, coba kita simpan apakah berhasil. Oke, sepertinya ini keputus lagi. Nah ini udah nampil ya, dia udah mengambang seperti itu. Tinggal coba kita atur di sini. Kan kita lihat di sini setiap sudutnya itu dia sedikit melengkung. Ini pakai border radius. Tinggal kita tambahkan di sini border radius, misalnya kita pakai 20 aja dulu. Kita simpan. Nah di sini udah ya. Oke. Tinggal coba, karena teks ini nggak terlalu terlihat, jadi aku akan coba custom dulu warnanya. Misalnya kita ganti warna sementara merah dulu biar kebaca ya di layar laptopnya nih. Nah seperti itu. Mungkin fontnya bisa juga kita ganti fontnya, misalnya kita font size misalnya 20. Nah seperti itu. Jadi kalau kita klik ini, nah dia akan nampil. Oke. Untuk emailnya, berarti untuk si passwordnya tinggal kita copy paste saja dari codingan ini. Nah tinggal kita copy aja di bagian tag inputnya, terus kita pastekan dan ganti aja namanya password seperti ini. Kita simpan. Dan sini udah ada email password, tinggal kita atur jaraknya.
jaraknya di sini kayak kurang lebih ini 20 pikselan. Mungkin kita coba taruh di bagian teks pasportnya, kita tambahkan margin topnya misalnya 20. Kita pakai nah seperti ini. Oke. Oke, kemudian masih ada waktu, kita buat dulu ini button loginnya sementara ya, coba. Nah, kalau ini kan udah ada, berarti untuk view pembungkus tag inputnya kita buat sini bawah. Nah, ini kita bisa gunakan fitur di PS Code, kita klik ini. Nah, tanda panah ini untuk minimize semua kode dalam view ini. Nah, Oh, jadi kita bisa nggak terlalu panjang scrolling ya. Nah, ini kita enter, jadi kita menambahkan button itu di bawah view dari tag inputnya. Nah, kita tambahkan lagi tag view baru. Nah, terus kita tambahkan komponen toggle of t-nya, kita belum masukin toggle of t biar komponennya itu bisa jadi efek button. Nah, di sini tinggal kita tambahkan toggle of t, terus kita kasih teks dengan nama login. Oke. Nah, di sini tinggal kita kasih dulu tingginya, mungkin tingginya kita ngambil dari sini aja, dan ininya karena sama nanti tinggal tinggi dari sini kita atur, jangan terlalu tinggi, misalnya kasih 100 mungkin. Kita coba dulu. Oke, ada error karena kita belum memasukkan komponen teks. Oke, kita simpan, kita lihat di sini. Oke, ini udah ada nih button login. Cuman coba kita lihat pakai background color. Background color warna merah. Oke, kayaknya saya udah cukup jaraknya, jarak ke atasnya. Nah, kita main sini stand, kita kasih tinggi dan lebarnya. Saya lebar pakai 65 aja, kita samain 65, terus lebarnya juga sama. Kalau kita lihat di sini dia nggak terlalu lebar ya, mungkin kita cuma pakai 30% aja, 30% dari ukuran layar HP-nya. Nah, kita kasih background color. Nah, baru ini kita copy aja colornya di sini. Background color. Nah, sama biasa kasih paling item center, terus just content center, biar dia center semua nanti kontennya. Oke, nah ini udah ada, tinggal satu lagi, border radiusnya belum kita kasih. Border radius biar sudutnya itu melengkung, saya kasih 20. Mungkin kita kasih 30 karena terlalu. Nah, terus kita akan kasih style di bagian teksnya biar kebaca. Colornya itu kalau didesain pakai warna putih. Nah, tinggal fontnya kita sesuaikan, misalnya 20.
Oke, kalau mesti itu ya. Nah, tinggal untuk nyalainnya tinggal bisa tambahkan aja di bawahnya lagi. Kalau ini sebenarnya udah ada efek klik ya, tinggal kita arahkan nanti kalau diklik ini masuk ke halaman login, ke halaman home seperti itu. Oke, kalau mau cepet berarti untuk di sini bisa tambahkan possible opti juga, tapi untuk lupa passwordnya. Lupa password. Kita kasih aja Justy Content aling save transaksi center. Nah itu udah ada, tinggal kita atur stylenya. Ini warna hitam, terus oke. Dari sini, dari materi yang disampaikan tadi, ada yang mau ditanyakan mas? Yang itu mas, apa tadi? Yang require tuh titik-titik itu loh. Oh ya kan. Nah di sini udah nampil. Oke, nanti untuk sisanya akan kita lanjutkan di temuan sebelumnya selanjutnya nanti. Nah untuk yang tadi, pertanyaan tadi di bagian di bagian sini ya. Iya. Ini ada titik-titik tuh. Nah, jadi titik-titik ini ada artinya. Misalnya kalau kita mulai dari file app-nya. Nah, kalau di dalam file tadi kan 2 titik awalnya kan, ini 1. Ya. Nah itu pertanyaannya mungkin bingung. Nah kalau di sini jadi kita kutip sini terus titik 1 slash. Nah titik 1 slash ini kita menandakan posisinya itu mengakses file yang sejajar dari file F nya ini ya kan. Nah, makanya di sini kalau kita slash sini, makanya di sini muncul semua filenya sejajar dengan F nya ini. Ya kan ada folder Android sama filenya lainnya. Nah ini jadi di sini, ini biasanya itu dia akan menampilkan list folder aja. Soalnya di sini kita, karena si file loginnya ini ada di dalam folder src ya, maka kita masuk dulu ke folder src-nya. Oke. Nah, terus kita search lagi. Nah, di dalam folder src ini tuh ada beberapa folder lagi. Contohnya ada 2 ya kan, aset sama screen. Nah, karena file loginnya tuh ada di dalam folder screen, maka kita arahkan ke folder screen dulu.
baru kita slash. Nah, di dalam slash ini dalam screen ini kita lihat di sini ada file apa aja. Nah, karena kita butuhnya file login, maka kita arahkan ke file loginnya. Jadi ini nama itu kita sesuaikan ya. Di sini kan login huruf kecil semua, berarti di sini juga huruf kecil semua. Nah, untuk format JS-nya itu nggak perlu lagi. Oke. Nah, terus kita coba kembali ke file yang tadi. Contohnya di ini ya, splash screen-nya. Ini coba kita. Nah, untuk gambar itu kita pakai karena kita mengakses gambar dari file project kita ini, maka kita butuh require ini, sebuah function ini. Nah, jadi kita tinggal kutip di sini. Kutipnya itu bisa kutip 2 seperti ini ataupun 1 seperti ini juga bisa. Oke. Nah, terus di sini misalnya kita tadi kan /1 ya, titik /1 seperti ini ya. Nah, maka dia akan menampilkan posisi sekarang itu di file ini kita di sini aja. Nah, sedangkan di folder aset itu ada di luar dari file ini kan. Oke. Nah, maka kita tambahkan sini titik 1 jadi 2 kan, terus slash. Nah, maka kita sekarang itu posisinya itu di dalam folder sejajar dengan ini, 2 folder ini. Kalau tadi kalau /1 hanya sejajar sama antara filenya aja. Iya. Nah, nah, terus seperti ini baru kita muncul si asetnya. Nah, misalnya kita mau akses file ini F nya ini, bagaimana? Ya, tinggal kita titik aja 2 kali lagi, maka kita paling atas F nya. Jadi kesebalikannya ini. Nah, kalau terus ini kan 2, tinggal tadi ke aset. Nah, di aset ini tinggal tadi kita mau ngambil gambar apa. Contoh ini kita ambil gambarnya untuk si logo ya. Nah, kita tulis aja di sini logo. Terus PNG. Nah, beda tadi kayak kalau di file app tadi kan JS-nya nggak perlu lagi. Nah, tapi kalau di bagian manggil gambar kita perlu formatnya. Nah, baik itu nanti gambarnya PNG ataupun JPEG, itu kita wajib nambahkan formatnya di sini. Oke. Nah, kalau kita simpan, maka gambarnya tetap nampil nanti. Oke, kalau itu gimana? Udah cukup paham atau masih bingung, Mas? Kalau yang sekarang sih ini cukup paham, tinggal di murojaah aja lagi. Oke. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lain, mungkin kita cukup dulu ya, Mas. Oke, Mas. Nanti insya Allah video recordnya dikirim karena ini di record insya Allah. Oke. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri kelas malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.